Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini untuk mata kuliah kimia organik, kita akan membahas mengenai senyawa aromatik heterosiklik. Kalau dalam pertemuan sebelumnya kita membahas tentang senyawa aromatik polisiklik, kali ini kita akan membahas tentang heterosiklik. Jadi perbedaannya adalah untuk senyawa aromatik heterosiklik ini merupakan senyawa dengan cincin aromatik yang terhubung, tetapi untuk unsur-unsur yang menghubungkannya itu ada yang berbeda. Kalau pada senyawa sebelumnya itu dia biasanya terdiri dari cincin karbon, jadi unsur-unsurnya terdiri dari karbon. Pada senyawa heterosiklik ini ada tambahan unsur lain seperti nitrogen, oksigen, kemudian sulfur. Sebagai contoh adalah di sini senyawa aromatik ini bisa berupa cincin 5 atau cincin 6. Di sini contohnya adalah pirola, ini dengan unsur N, kemudian furan unsur O, tiofena unsur S, kemudian imidazo ini NH, mirip seperti pirola, hanya saja pada imidazo ini ada dua unsur nitrogennya. Kemudian untuk tiazola ini ada campuran dua unsur lain, ada sulfur dan juga ada nitrogen. Ini contoh lain dari senyawa heterosiklik, ada pirazola, kemudian piridin, ini merupakan cincin 6. Piridina juga cincin 6, kemudian purina, kemudian quinolina, isoquinolina dan indola. Jadi ini merupakan semuanya adalah contoh dari heterosiklik. Kemudian untuk tata nama sendiri bahwasanya untuk senyawa heterosiklik aromatik itu dimulai dari atom yang bukan karbonnya. Jadi kalau pada kemarin untuk polisiklik kita nomorkan berdasarkan perjanjian dari senyawa polisikliknya, tapi di sini untuk penomoran itu dihitung dari yang bukan karbon. Contohnya untuk furan karena di dalam senyawa furan ini ada atom oksigen, maka oksigen ini berada di nomor 1, kemudian dilanjutkan nomor 2, 3, 4, dan 5. Sama seperti tiazol juga, kemudian piridin juga seperti itu. Jadi prioritas ini ditentukan dari prioritas. Jadi misalnya untuk unsur S dan N, ini S diberi nomor yang lebih kecil karena prioritasnya lebih tinggi dibandingkan dengan nitrogen. Sini kita lihat contoh dari tata nama heterosiklik. Jadi penamanya sama, bisa menggunakan huruf Yunani dengan istilah alfa, beta, gamma, atau bisa langsung pakai nomor. Untuk yang pakai huruf Yunani ini yang posisi yang dekat dengan nomor 1 atau atom yang lain selain karbon ini disebut sebagai alfa, kemudian di sebelahnya beta. Untuk posisi yang paling jauh itu adalah gamma di sini. Nah, contohnya ini untuk asam 3 piridin karboksilat ini pakai penomoran biasa karena di sini 1 untuk N-nya, kemudian di sebelahnya 2, di sini 3. Jadi gugus karboksilatnya ada di nomor 3 sehingga dalam tata nama dia disebut asam 3 piridina karboksilat. Begitu juga untuk asam 2 pirola sulfonat dan 2 fenil piridina. Kemudian untuk yang 5 anggota cincin, kalau tadi kita bahas yang 6 anggota, kalau untuk 5 anggota cincin ini yang paling sederhana itu misalnya adalah pirola, furan, dan tiofena. Jadi karakteristik kimianya dari senyawa heterosiklik aromatik 5 cincin ini mudah mengalami reaksi substitusi elektrofilik terutama pada posisi kedua cincin. Kemudian reaksi ini dapat terjadi bergantung pada jenis substitusi elektrofilik. Jadi bisa nitrasi, kemudian halogenasi, sulfonasi, atau bisa asilasi Friedel-Crafts. Ini contohnya seperti ini. Jadi ini nitrasi karena ditambah dengan HNO3. Di sini ada C dengan H hanya lepas, kemudian NO2-nya masuk di sini. Atau sulforasi. Ini kalau yang ini
dengan katalis, jadi dibantu dengan katalis, ini asilasi, ini dibantu dengan katalis SnCl4 menjadi 2 benzoil tiofena. Jadi yang Cl-nya lepas, kemudian yang asilnya menempel di tiofenanya. Kemudian ada halogenasi, di sini furan ditambah dengan halogen atau dibromida di sini. Kemudian pada suhu 25 derajat Celcius ini akan menjadi 2 bromofuran. Nah, untuk pirola dan tiofena ini dapat diperoleh dalam jumlah kecil dari batu bara melalui proses destilasi. Jadi kita bisa mengambil langsung di alam itu dari hasil batu bara, kemudian kita destilasi untuk memperoleh pirola dan tiofena ini. Tetapi hasilnya sangat kecil. Tapi di dalam laboratorium ini bisa disintesis melalui reaksi antara normal butana dengan sulfur pada suhu yang sangat tinggi, yaitu 560 derajat Celcius di sini. Atau boleh kalau ini langsung, atau boleh dengan yang di bawahnya, ini etena. Kemudian kita tambah dengan aldehid dengan katalis Cu2C, kemudian dia membentuk 1,4 butanediol, kemudian kita tambahkan dengan Na3 pada tekanan tinggi, kemudian ini dihasilkan pirola yang ini. Kemudian untuk piridina yang senyawa aromatik 6 cincin, ini mirip seperti benzena, tetapi untuk heterosiklik untuk piridina ini bersifat lebih polar, karena kalau misalnya di benzena itu semua anggota cincinnya itu adalah atom karbon, sedangkan untuk piridina ini ada atom nitrogen yang lebih elektronegatif. Untuk hibridisasi ini semuanya sama. Jadi kalau untuk hibridisasi baik piridina maupun benzena ini terhibridisasi secara sp2. Kemudian karena nitrogen pada piridina ini bersifat lebih elektronegatif, maka atom karbon yang lain menjadi lebih bermuatan positif atau bisa disebut sebagai positif parsial karena kekurangan elektron ini. Oleh sebab itu, si piridina ini lebih reaktif dibandingkan dengan benzena, terutama terhadap reaksi substitusi elektrofilik. Oke. Ini adalah contohnya. Jadi untuk toluena, kemudian ini pada piridina ini tidak mengalami oksidasi seperti halnya benzena, tetapi menjadi senyawa karbosilat dan cincin aromatiknya akan tetap utuh. Jadi ini toluena, kemudian dioksidasi dengan penambahan KMNO4 menjadi asam benzoat, kemudian kalau 3-metilpiridina ini cincinnya tetap utuh menjadi asam 3-piridina karboksilat. Kemudian piridina ini juga bisa mengalami substitusi nukleofilik yang berlangsung paling mudah ini pada posisi kedua dan diikuti oleh posisi keempat. Jadi kalau tadi kita lihat dari penomoran, di sini nomor 2. Ini contohnya makanya 2 bromoamina, kemudian 2 bromopiridina, kemudian yang ini 2 aminopiridina. Ini dari substituen yang masuk. Nah, substitusi nukleofilik juga dapat terjadi pada piridina tanpa substituen. Jadi ini kan punya substituen. Tapi walaupun nggak ada Br di sini, ini berarti di sini ada H, hanya lepas dan akan digantikan dengan substitusi apa yang mau kita masukkan tadi. Seperti misalnya mau nitrasi atau mau sulfonasi gitu. Nanti dia menggantikan yang sebelah sini, yang nomor 2-nya atau yang nomor 4. Oke. Demikian untuk penjabaran kita tentang senyawa aromatik heterosiklik. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.